Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Starbucks akan menjelaskan artikel analisis kami. Kelompok ini beranggotakan saya, Muhammad Ikhwan Amri, Lika Lia, Erika, Giri Tanto, dan Shelly Rosalina. Artikel ini merupakan analisa mengenai manajemen perubahan yang diimplementasikan perusahaan Starbucks pada saat pandemi COVID-19. Starbucks merupakan perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang coffee retail. Starbucks memiliki puluhan ribu gerai yang beroperasi di berbagai penjuru dunia, yang berpusat di Seattle, Washington. Operasional Starbucks melibatkan proses pembuatan kopi melalui pemilihan dan pemanggangan biji kopi berkualitas dari berbagai daerah. Di awal tahun 2020, krisis pandemi COVID-19 telah mengguncang perekonomian dunia, termasuk industri food and beverage. Krisis pandemi yang terjadi pada awal 2020 ini jelas telah mempengaruhi Starbucks secara finansial. Starbucks harus menutup beberapa gerai miliknya. Pandemi ini juga berdampak pada strategi dan operasional Starbucks. Perusahaan tidak dapat lagi menggunakan cara tradisional dalam beroperasi yang disebabkan oleh pandemi. Lalu, perubahan seperti apa yang dilakukan Starbucks? Starbucks menutup gerai yang kurang performa dan melakukan penjualan secara online. Selama pandemi COVID-19, Starbucks menjalankan sebagian besar bisnisnya secara online melalui aplikasi resmi Starbucks dan aplikasi e-commerce yang bekerja sama dengan perusahaan Starbucks. Aplikasi ini dapat diakses melalui tablet, ponsel, dan device lainnya. Adapun beberapa metodologi perubahan yang kami analisis yaitu Change Benefits, Stakeholders, SWOT, PESTEL, Varieties of Change, dan teori manajemen perubahan milik Lewin. Change Benefits adalah manfaat dari pelaksanaan perubahan itu sendiri bagi pihak yang terlibat. Hal ini dapat berupa peningkatan yang berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis organisasi, termasuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan memenuhi persyaratan hukum atau peraturan. Sedangkan stakeholders didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan perusahaan dan memiliki hubungan atau kaitan di suatu organisasi. Selain stakeholders internal dan eksternal, stakeholders juga diklasifikasi menjadi governance, provider, customer, dan influencer. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. SWOT sendiri adalah suatu teknik perancangan strategi dengan membandingkan faktor internal yang berperan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta faktor eksternal seperti peluang dan ancaman yang berperan dalam pemantauan lingkungan mikro dan makro ekonomi perusahaan. Selain itu, PESTEL merupakan singkatan dari Political, Economic, Social, Technology, Legal, dan Environment. Model analisis PESTEL termasuk FAR environment satu organisasi yang merupakan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya proses bisnis. Framework PESTEL sendiri terbagi menjadi 6 faktor, yaitu faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan lingkungan. Varieties of change. Tipe dasar perubahan ada dua, yaitu teori E yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, dan teori O yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Dan melalui teori ini, struktur perubahan dapat dibagi menjadi 4 kuadran. Teori perubahan Lewin terdiri dari 3 tahapan, yaitu unfreeze, change, dan refreeze. Perusahaan yang mempersiapkan stakeholders yang bersangkutan dan menentukan visi dan strategi untuk melakukan perubahan pada tahap unfreeze. Mulai menerapkan perubahan yang telah direncanakan dalam organisasi pada tahap change dan menyempurnakan perubahan agar dapat diterima dan dinormalisasi dalam perusahaan pada tahap refreeze. Beberapa hasil analisis kami mengenai perubahan pada Starbucks, yaitu analisis stakeholders yang diklasifikasikan menjadi governance, yaitu segala peraturan dan regulasi. Customer yaitu pelanggan, provider seperti petani dan pemanggang kopi, serta influencer seperti selebriti. Selain itu, analisis SWOT pada perusahaan Starbucks yaitu strength yang berupa brand image yang kuat, weakness berupa penawarannya yang lebih mahal dibandingin gerai kopi lainnya, opportunity untuk mendiversifikasi operasi bisnis untuk meningkatkan peluang pertumbuhan pendapatan, serta threat yang berupa ancaman stabilitas di masa depan karena kompetisi. Ada banyak perubahan yang terjadi terkait 6 aspek dalam PESTEL ini dikarenakan pandemi, seperti harga bahan baku yang melambung tinggi dan transaksi yang sulit dilakukan. Gaya hidup orang banyak berubah, orang-orang yang lebih memilih untuk melakukan order secara online dikarenakan takut akan penyebaran virus, sehingga Starbucks harus melakukan restrukturisasi dalam perusahaannya dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dengan menerapkan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah pada saat pandemi COVID-19. Berdasarkan analisis kami, perusahaan Starbucks terletak pada kuadran 2. Hal ini dapat dibuktikan dengan Starbucks yang harus mengubah proses dan operasional mereka dengan cara menganalisis strategi bisnis dan menata kembali model bisnis mereka agar tetap dapat bertahan pada persaingan. Selanjutnya, analisis Lewin Change Management Theory pada perusahaan Starbucks. Teori ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu unfreeze, change, dan refreeze. Dalam tahapan unfreeze, banyak gerai Starbucks yang ditutup pada awal COVID-19, sehingga Starbucks membuat fasilitas berupa mobile ordering, or pickup, drive-thru, and curbside delivery untuk mengurangi kontak fisik, mengurangi kerumunan, dan mempersiapkan pelanggan untuk pengalaman baru yang berfokus pada
penggunaan aplikasi untuk memesan dan membayar. Selanjutnya pada tahap change, Starbucks mulai meminta pelanggan untuk mulai menggunakan aplikasi resmi Starbucks untuk melakukan pemesanan dan pick up order. Karyawan juga diberikan arahan bagaimana mengoperasikan pesanan melalui aplikasi resmi Starbucks. Selanjutnya pada tahapan terakhir yaitu refresh. Hal ini pun sudah menjadi budaya baru bagi perusahaan Starbucks. Perubahan baru ini telah mengubah budaya dan prosedur operasional Starbucks sebelum adanya pandemi COVID-19. Ketika sebuah perusahaan melakukan perubahan, perusahaan pasti berharap untuk mendapatkan benefit. Seperti Starbucks yang berharap agar penjualan terus meningkat, dapat bertahan dalam pandemi COVID-19, serta secara operasional mereka tidak perlu melakukan banyak kontak fisik antara karyawan dan pelanggan. Selain dari benefit tersebut, perubahan juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap brand. Manajemen perubahan adalah faktor penting untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Manajemen perubahan meliputi analisis mengenai beberapa faktor yang seperti yang sudah dijelaskan. Starbucks mengalami masalah saat munculnya COVID-19 yang mengharuskan pemerintah untuk membuat regulasi pembatasan kontak fisik. Regulasi ini membuat Starbucks tidak dapat melakukan operasional seperti biasanya sehingga mengurangi pendapatan. Oleh karena itu, Starbucks harus dapat mengatasi masalah ini dengan melakukan perubahan setelah menganalisis mengenai SWOT maupun PESTEL dan yang lainnya. Yang awalnya Starbucks melayani pelanggan on the spot, berubah menjadi pelanggan harus melakukan pemesanan terlebih dahulu secara online, lalu datang ke toko untuk mengambil produk yang dibeli melalui drive-thru ataupun mengambilnya di meja kasir. Pelanggan juga dapat memesan dari aplikasi dan menggunakan fitur delivery agar pesanan mereka diantar langsung ke lokasi yang ingin dituju. Starbucks sebagai perusahaan harus dapat mengkomunikasikan perubahan mereka kepada stakeholder agar tidak terjadi kesalahpahaman antara stakeholders dan perusahaan. Sekian rangkuman dari isi artikel analisis manajemen perubahan perusahaan Starbucks kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga analisis ini dapat bermanfaat. Terima kasih.